Halo, selamat datang di Bhinneka Tunggal Ika Talks. Kali ini kita akan banyak mengobrol tentang isu-isu di negara kita saat ini. Di sisi saya ada Sofi. Hari ini kita bakal bahas topik yang evergreen, tapi lagi lumayan panas ya belakangan ini, yaitu tentang keberagaman suku di Indonesia dan krisis yang lagi kita hadapi. Spesial banget nih, di sini kita kedatangan dua tamu yang luar biasa. Di sini ada Kak Raisya dan ada juga Kak Alvito. Nah, Halo, Kak Nur, Kak Sofi, dan teman-teman pendengar lainnya. Hai semuanya, salam keberagaman. Oke, kita mulai dari hal yang dasar dulu. Kita selalu dengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi secara angka, seberapa beragam sih kita ini? Kak Raisa? Kalau kita merujuk pada sensus penduduk Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010 yang datanya masih menjadi rujukan utama hingga saat ini, Indonesia itu memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke, jurnal-jurnal antropologi seperti publikasi dari LIP sekarang BRIN selalu menyoroti bahwa tingkat heterogenitas ini adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Ini aset tapi sekaligus tantangan. wah 1.340 suku, tapi Kak Raisa, Mas Alvito, bahkan ini kalau aku scroll X ya, atau TikTok, kok rasanya isu rasisme itu terasa sentimen ya, kesukuannya gampang banget kepancing. Apakah itu perasaan aku aja? Kak Sofi, perasaan kamu valid banget dan didukung oleh data. Kalau kita lihat laporan Indeks Kota Toleran atau IKT yang sering dirilis oleh Setara Institute atau catatan tahunan Komnas HAM, tren pengaduan terkait diskriminasi ras dan etnis itu selalu ada grafiknya, terutama menjelang tahun-tahun politik. Berarti ada hubungannya dengan politik? Ya, Mas. Betul sekali, Jurnal Ilmu Politik dari Universitas Indonesia pernah menerbitkan riset tentang bagaimana sentimen etnis dan agama seringkali dipolitisasi. Krisis yang kita alami sekarang bukan lagi perang antar suku secara fisik seperti konflik masa lalu, melainkan konflik digital, hate speech, atau ujaran kebencian berbasis sara sangat masif. Polarisasi ini diperparah oleh algoritma media sosial. Saya sepakat dengan Alvito. Menambahkan sedikit dari perspektif sosiologi, dalam jurnal pemikiran sosiologi, fenomena ini disebut sebagai pembentukan echo chamber atau ruang gema. Orang-orang hanya berinteraksi dengan kelompoknya sendiri di dunia maya. Ketika ada narasi yang merendahkan suku tertentu, narasi itu diaplikasi di dalam ruang gema tersebut, sehingga seolah-olah itu adalah kebenaran umum. Krisis kita saat ini adalah krisis literasi multikultural di era digital. Iya, benar banget ya. Kadang orang tuh berlindung di balik dark jokes atau candaan doang, padahal itu menyerang stereotip suku tertentu. Nah, akhirnya malah memicu perpecahan beneran di dunia nyata. Kita udah lihat seberapa ngerinya krisis ini. Nah, sebagai akademisi dan praktisi, apa solusi konkret yang bisa kalian tawarkan agar bisa mengatasi masalah tersebut? Tentu, secara akademis, solusi jangka panjang yang terbukti efektif adalah penerapan pendidikan multikultural. Banyak karya tulis ilmiah, misalnya publikasi di jurnal pendidikan karakter, yang membuktikan bahwa kurikulum yang mengajarkan empati budaya sejak dini bisa menurunkan tingkat prasangka. Pendidikan kita tidak boleh hanya berfokus pada nilai akademik atau sains, tapi juga kecerdasan sosial.
Guru harus dilatih untuk membongkar stereotip etnis di dalam kelas. Oh, jadi di sekolah tuh ya nggak cuma belajar suku Jawa, misal rumah adatnya joglo, tapi lebih ke bagaimana cara kita menghargai perbedaan itu ya, Kak? Tepat sekali Kak Sopi, membangun empati lintas kultural bukan sekadar hafalan nama tarian daerah. Kalau dari Mas Alpi itu bagaimana? Jadi menurut saya ada dua pendekatan yaitu struktural dan kultural. Secara struktural, penegakan hukum harus tegas namun adil. UU ITE harus digunakan untuk menindak hate speech yang provokatif berbasis sara, bukan untuk membungkam kritik. Ini sesuai dengan rekomendasi lembaga-lembaga HAM. Kedua, pendekatan kultural melalui literasi digital kritis. Kita, terutama Gen Z dan milenial, harus punya kemampuan fact-checking. Maksudnya jangan gampang ke trigger hoax yang bawa-bawa suku gitu ya, Kak? Nah, itu betul sekali dan kita juga butuh lebih banyak kampanye counter naratif. Kalau ada yang nyebarin rasisme, kita harus banjiri media sosial dengan narasi kolaborasi antar suku. Riset dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS juga merekomendasikan perlunya ruang perjumpaan lintas identitas, bikin acara, proyek atau karya seni yang melibatkan orang dari berbagai suku supaya kita terbiasa bekerja sama. Luar biasa. Jadi kesimpulannya, 1340 suku bangsa yang dicatat BPS itu adalah fakta demografis kita. Krisis polarisasi ini dan politik identitas adalah tantangan nyatanya. Dan solusinya kita butuh kolaborasi dari pendidikan multikultural di sekolah hingga literasi digital kritis di media sosial. Setuju banget. Berhenti menormalisasi rasisme, berbalut jokes, dan mulai perbanyak kolaborasi lintas suku. Jangan biarin algoritma sosmed nyalahin akal sehat kita. Terima kasih Kak Raisa dan Mas Alvito untuk insight yang sangat berlandaskan data ini. Dan buat kalian yang dengerin, yuk kita mulai jadi agen perubahan dari hal kecil circle kalian sendiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.